وإلى رشيد مولانا محمد بن عبد الكريم أسمنا المدني وخليفة الشيخ مولانا محمد أرشد بن جرير وسلم وكرم الشيخ شيخ محمد كشف الأنوار بن هجي اسماعيل بن الشيخ محمد نعمة بن عمر البنتاني ولا الشيخ زين الدين المالبري ولا الشيخ حجي محمد كشف الأنوار بن هجي اسماعيل بن جرير وإلى الشيخ حجي محمد زين بن عبد الغني شيخنا حجي محمد بن حجي علي الشيخ جرير بن مسلم شيخ أحمد بارم الجرير وإلى الشيخ سلمان بن الشيخ شرون حمدان الشيخ أنا شرون الشيخ سلمان جرير الرحيم شكر الله لوالدينا مشايخنا ومعنا جميع الجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الله كريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم برحمه والمغفرة ويعيد علينا أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية وسلامة على دنيا وعلى كل من وبه السلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد آمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurulillah. Sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu Allah curahkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid Islam. Jadi berada di perbatasan antara orang kafir dan orang Islam. Gunanya berjaga di pos perbatasan. Walaupun ia menjadikan tempat itu sebagai kampung halamannya, berumahnya di situ. Nah, itu termasuk cabang iman yang ke-27. Menjaga perbatasan supaya jangan dimasuki orang kafir nang mengganggu, nang memerangi lawan orang Islam. Lalu berjaga di situ. Nah, itu termasuk daripada cabang iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ribatu yaumin fi sabilillahi khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjaga di perbatasan satu hari fi sabilillah, di jalan Allah karena menjaga agama Allah, lebih baik daripada nilai dunia dan apa-apa yang berada di atas dunia. Nilainya di sisi Tuhan. Orang nahakun menjaga perbatasan supaya jangan dimasuki orang-orang kafir, berjaga di situ walau sehari, itu lebih baik daripada dunia seisinya. Nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man mata murabitan fi sabilillahi amina minal faza'il akbar wa huwa ayyumara bihi ilan nar. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mati dalam keadaan menjaga perbatasan fi sabilillah karena menjaga agama Allah, maka orang itu diamankan daripada rasa takut yang luar biasa di hari kiamat. Hari kiamat ini kada bataha ketakutan, diamanakan Tuhan daripada ketakutan yang sangat besar. Apa itu? Ialah bahwa disuruh orang dengan inya masuk neraka. Nah, jadi di hari kiamat itu yang paling ditakutan akan adalah ada
perintah dari malaikat, Tuhan menyuruh bahwa orang ini dibawa ke neraka. Itu yang paling dikhawatirkan. Nah, tapi bagi orang yang semasa hidupnya bahkan ia wafat karena menjaga perbatasan antara orang Islam dan orang kafir, menjaga di situ, maka orang itu diamankan kada bataha, karena hari kiamat disuruh masuk neraka kada bataha. Artinya selamat benar ini hari kiamat. Resikonya mati nih. Munnya diserang orang kafir, buhan yang ini bedahulu, buhan yang berjaga ini bedahulu menghadapinya. Wa syu'batus saminatu wal 'ishrun, kemudian lagi cabang iman yang ke-28, as-sabatu fi muharabatil a'da'i wa 'adamul firari minha, bertahan pada memerangi musuh-musuh dan pantang mundur daripadanya. Nah, tetap bertahan, kada mundur, kada bukah menghadapi musuh, menghadapi orang kafir lah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berjumpa dengan pasukan-pasukan orang kafir, maka tetaplah, jangan lari, dan ingatlah Allah banyak-banyak, pasti kalian mendapat keberuntungan. Ai idza harabtum jama'atan kafiratan fasbutu liqitalihim wa la tanhazimu wadhkurullaha wa kabbiruhu halal qital likai tafuzu bimuradikum minan nasri wasawabi. Maksud dari firman Tuhan tadi, idza harabtum, apabila berperang kalian, jama'atan kafiratan, menghadapi kelompok orang-orang kafir. Ini orang kafir nang memerangi lawan orang Islam, orang kafir nang kafir harbi, ini kafir nang memerangi orang Islam. Fasbutu, maka tetaplah, jangan gentar, liqitalihim, untuk memerangi mereka. Wala tanhazimu, dan jangan kalian mundur, maju terus. Nah, ini pantang mundur. Wadhkurullaha, dan ingatlah, sebutlah akan Allah. Wa kabbiruhu, dan ucapkan takbir kepada Allah. Halal qital, waktu berperang. Nah, jadi sambil ada juga nang dibaca-baca telah, kadang nang mengandalkan senjata atau kada, sambil beringat juga lawan Tuhan tah, supaya ditolong Tuhan. Likai tafuzu, nah pasti kalian mendapat keberuntungan. Bimuradikum, dengan tujuan kalian daripada bantuan dari Allah dan pahala yang besar dari Allah. Bahari orang membela agama Islam ini zaman Nabi angkat senjata tuh Bang, itu jihadnya, resikonya mati ya, anak jadi yatim, bini jadi janda. Nah, itu sahabat Nabi Rasulullah dengan para sahabatnya menegakkan agama Islam ini luar biasa susah payah, nyawa taruhannya. Nah, kita nang wahine tinggal menarusakan aja lagi perjuangan Nabi, tinggal menyebarkan aja lagi. Nah, nyaman bener sudah nang zaman ngalihnya tuh zaman bubuhan Rasulullah tuh pangan. Kita wah ini menarusakan aja lagi, melanjutkan aja lagi perjuangan sidin. Menyemati mati syahid. Ya ujar Nabi, orang nang berjalan menuju ilmu, nuntut ilmu agama, ini hukumnya berjalan menuju fisabilillah. Apa sampai ya bulik pulang ke rumah. Barang siapa keluar dari rumahnya nuntut ilmu agama, maka orang itu hukumnya fisabilillah sampai ia kembali pulang ke rumah tadi. Artinya apabila mati di dalam keadaan menuntut ilmu agama, maka orang itu tergolong mati syahid. Arti mati syahid itu menyaksikan surga,
dan disaksikan oleh malaikat bahwasanya orang ini orang nang beuntung. Pentingnya nuntut ilmu, mati syahid. Itu nang diharapkan orang-orang ulama besar bahari itu pada sidin alim sudah. Kenapa jadi masih aja lagi menuntut ilmu, masih aja lagi hadir di majelis ilmu? Karena orang-orang yang alim-alim itu tadi hendak mengharapkan supaya mati dalam keadaan menuntut ilmu, supaya mati syahid, mencari pahalanya aja lagi. Ilmunya orang tahu aja sudah, tahu aja ilmunya nang dibaca tuh tahu aja, bahkan orang sudah mengajar saking alimnya tah. Tapi kenapa masih hadir di majelis ilmu? Orang hendak mengambil pahalanya aja lagi, hendak mencari pahala mati syahid. Mun mati syahid tuh nyaman ya, sudah dikubur kada disiksa seterusnya ya lagi. Karena kubur ini panantuan, apabila dikubur ini selamat maka sampai ke akhirat surga aja lagi. Tapi apabila dikubur ini kada selamat, sakit, disiksa, naudzubillah min dzalik, karena di akhirat bangkit dari kubur karena bersambung siksaannya. Nah itu dikhawatirkan. Itu nang maulah Sayyidina Utsman menangis ketika melihat kuburan karena keganangan pandir ucapan Rasulullah. Ujar Nabi, kubur ini adalah awal persinggahan menuju akhirat. Jika selamat di kubur ini maka sesudahnya mudah nyaman. Tapi apabila kada selamat di dalam kubur ini maka sesudahnya kena di padang mahsyar makin bangalih aja tak. Jadi kubur itu bisa jadi taman surga atau sebaliknya bisa menjadi lubang daripada api neraka. Nauzubillah min dzalik. Supaya dikubur selamat, yaitu diantaranya adalah mati di dalam keadaan menuntut ilmu agama. Pahalanya tuh nang dicari, walau sudah tahu deh isinya. Kemudian wa syu'batut tasi'atu wal 'ishrun, cabang iman yang ke-29. Ada khumusil ghanimah ilal imam, menyerahkan 1/5 harta ghanimah, harta rampasan perang melawan orang kafir. Orang kafir tuh perang membawa harta, nah lalu mati orang kafirnya dibunuh, maka itu harta tuh menjadi harta ghanimah, sabutannya harta ghanimah ngarannya. Nah itu diserahkan kepada imam, kepada kepala negara, kepada pimpinan, au naibihi atau wakil daripada pimpinan tadi. Bahari itu kayak itu. Jadi nyetuntung perang jam, karena harta-harta orang kafir nanti tinggal tuh kudanya lah, emasnya, macam peraknya, pedangnya, makanannya itu diserahkan dulu kepada Rasulullah. Nah, likai yufariqahu, untuk apa diserahkan kepada pemimpin? Supaya pemimpin tadi membagi-bagi akan harta rampasan perang tadi. Ini harta yang paling halal. Harta yang paling halal nomor 1 kehalalannya adalah harta ghanimah. Ada lagi, wah ini ada lagi. Ini nang dimakan sahabat, nang dimakan Rasulullah harta ghanimah ini nah. Ya nang hati bersihnya apabila makanan halal maka hati itu bersih. Lamanya hati bersih, menuntut ilmu rajinan, beribadah rajinan, dosa dijauhinya. Bagus orang tuh hasil daripada makanan nang halal. Tapi apabila makanannya haram, dari hasil usaha nang haram, hatinya tuh karena riget, kotor. Apabila hati kotor, sembahyang pangulir, beribadah pangulir, katujuhnya maksiat. Nah itu. Jadi penting makanan halal ini penting benar. Ini modalnya makanan halal ini. Jadi para sahabat bahari termasuk Rasulullah bahari nang dimakan sidin harta dari ghanimah ini nomor 1 tingkat kehalalannya. Makanya dibagi-bagi itu. Nah, ada cara pembagiannya. Wa yubda'u wujuban minal ghanimah bisalbi lil qatilil muslim. Dan mula-mula dulu wajib daripada harta ghanimah tadi
bisalbi dengan pakaian dari orang kafir yang dibunuh tadi. Gasan siapa? Bajunya, pedangnya, pedang orang kafir tadi itu untuk orang Islam yang berhasil membunuh orang kafir tadi. Nah, apabila ada orang Islam berhasil membunuh orang kafir harbi tadi, orang kafir yang memerangi orang Islam, lalu kan orang kafir itu ada pedangnya, ada kudanya, ada bajunya, adanya pakai baju besi, baju anti peluru, jangannya polisi tuh, ada bajunya, rompinya ada. Nah, itu diserahkan untuk siapa yang membunuh, siapa yang berhasil membunuh orang kafir tadi. Summa yukhammasu baqiha, kemudian dibagi 5 sisanya. Dari sisa harta orang kafir tadi, imbas sesudah diserahkan kepada yang membunuh, orang Islam yang berhasil membunuh, nah sisanya tuh karena dibagi 5. Fa arba'atu akhmasihi, maka 4/5 kan dibagi 5 tadi, jadi 4-nya itu 4 dari 5 bagian tadi. Liman hadara al-waq'ata bi niyatil qital wa illam yuqatil, untuk orang yang mengikuti pertempuran dengan tujuan berperang walaupun ia tidak ikut menyerang, tapi umpat juga ke medan tempur tapi belum sempat menyerang lagi, sekalinya orang kafirnya kalah, nah itu dapat juga bagian. Kemudian walil juyushi wa illam tashhadha, dan yang kedua dari 4 tadi, pertama bagi orang yang ikut ke medan tempur walau ada umpat perangnya, misalnya jadi tukang masak aja kah di medan perang tuh, tukang masak aja, atau jadi perawat aja kah kalau ada yang luka-luka ini merawatnya, nah itu dapat. Kemudian untuk tentara militernya, tentaranya dapat, nah, walaupun ia tidak diikut sertakan ke dalam perang tadi, tapi ini itu jadi tentara. Nah, kemudian lirrajili sahmun, untuk yang berjalan kaki itu 1 bagian. Walil farisi sahmani, dan untuk yang berkuda 2 bagian. Nah, jadi dibagi 5 kan tadi ya. Nah, 1 bagiannya untuk ikut hadir, walau ikut hadirnya niatnya anak berperang juga, tapi ternyata kada ikut menyerang sebagai pertahanan aja, misalnya jadi pasukan pertahanan. Ya kan ada pasukan spesial menyerang, ada pertahanan, ada mirip kayak orang main bola lah kira-kira kayak itu tuh. Strateginya nih, anunya, formasinya nih. Nah, 1. Kemudian untuk tentara militer, untuk tentaranya. Nah, kemudian untuk orang yang berjalan kaki dapat pulang. Nah, ini bahari yang ada pesawat, ada motor, ada berjalan aja. Nah, itu satu jatah, 1 bagian. Kemudian 2 bagian untuk orang nombak kuda. Nombak kuda 2 kali, 2 jatahnya. Jadi tentaranya tadi lah. Nah, untuk nombak jalan, lawan 2-nya untuk nombak kuda. Nah, gitu. Jadi untuk orang-orang yang ikut di medan tempur, termasuk tentaranya. Kemudian 1-nya ini untuk nang berjalan kaki dapat pulang jatah. Kemudian untuk nang berkuda 2 jatah, jadi 4. Nah, 1/5-nya ini bang, wal khumusul baqi, 1/5 yang tersisa yuham masuk dibagi 5 juga pulang. Jika misalnya anggaplah nang nyaman menghitung aja, misalnya 5 juta, jadi 1 jutanya gasan ikut nang ke medan tempur. Nah, 1 jutanya untuk tentara militernya. Nah, itu 1 jutanya untuk nang berjalan kaki. Nah, itu 3 adalah 1 jutanya. Nah, ini sebutinlah ikut perang tentara. Itu 1-nya untuk berjalan kaki. Kemudian 2-nya untuk nang berkuda. Nah, kayak itu. Jadi pertama untuk beban tentaranya, walau kalau ikut menyerang. Kemudian 1-nya ini untuk nang berjalan kaki, kemudian 2-nya untuk nang berkuda. Nah, sisa ini lagi, nah 1 juta lagi sisanya. Nang 1 juta ini dibagi 5 pulang, berapa? 200.000 aja lah. Nah, misalnya nih
12.000. Sahmun lima salihil muslimin kasadis sugur wa imaratil husun summa arzaqil qudati wal ulama'i wal a'immati wal muazzinin. Dari nang 1 juta nih sisanya dibagi 5, nah 200.000. 200.000 pertama, 200.000 pertama untuk kemaslahatan orang Islam, seperti memperkuat benteng perbatasan. Nah, perbatasan diperkuat lagi supaya jangan diserbu orang kafir. Kemudian seperti maulah benteng. Nah, kemudian lagi honor para hakim dan para ulama. Nah, di situ diambil yang di 200.000 tadi deh. Dia sakibit seorang jadinya tak. Dan para imam-imam masjid langgar dan para muazin di situ hasilnya. Tapi nya bahari itu miliaran jangan dinilai wah ini tah. Nya orang kafir tuh mau turun ke medan tempur seada hartanya dibawanya, sampai ternak-ternaknya dibawanya, sampai bini-bininya dibawanya, anak-anaknya dibawanya. Itu untuk menambah semangat. Jadi apabila bina loyo melihat bini menyemangati, anak menyemangati, semangat pulang. Jadi orang kafirnya mati, bininya tuh jadi budak, anaknya tuh jadi budak juga. Nah, hartanya ya dibagi tadi. Harta rampasan perang ini miliaran, bahkan sampai Nabi itu seekong sahabat tuh diberi Nabi 100 onta. Ada sampai kayak itu kejadian perang Hunain kalau nggak salah. Ini saya 100 unta, 100 ikung unta, anggaplah unta misalnya 20 juta aja nang harga nang anggaplah kali 100 kalau 2 miliar seikung. Seikungnya 2 miliar. Orangnya banyak. Oh, hartanya. Sampai Sidina Abbas tuh paman Nabi dapat jatah di jurung Nabi amas, kada kau angkat jadi dipair aja nah. Mampu beli ke rumah. Kan kalau berapa tuh rapai amasnya tuh di itu kada tuh ada kamu angkat. Wah, 5 juta itu contoh aja itu 200.000 ini contoh supaya nyaman hitung aja. Nah kemudian 200.000 yang pertama, yang kedua wasahmun li zawil qurba wa hum banu Hashim wa banul Muttalib li zakari mithlu hazil unsain. Nah kemudian 200.000 yang kedua untuk para kerabat Nabi. Nah Bani Hashim, Bani Muttalib, nang laki-lakinya dapat 2 kali lipat dari bibinian. Nah ini nih keluarga Nabi dapat di situ. Kemudian wasahmun lil yatama 200.000, umpama 200.000 lah, 200.000 yang ketiga untuk anak-anak yatim. Nah wasahmun lil masakin wal fuqara, dan 200.000 berikutnya yang keempat untuk orang miskin dan orang-orang fakir. Kemudian wasahmun dan 1 saham pulang 200.000 yang kelima libni sabil untuk orang nang musafir kehabisan biaya. Nah itu pembagiannya tah. Pemimpin nang membagi, Rasulullah nang membagiakan gitu. Qala an-nazim wa'tik wa kaffir awfi bil wa'di syukuran wahfaz lisanaka summa farjaka tagnamu. Nah zakaran nazimu fi hadzal baiti sitta syu'abin, menyebutkan nazim pada bait ini 6 cabang iman. Fayuqalu ala nazmi ma sabaqa, maka dikatakan atas susunan yang telah lewat, mulai wa'tik hanya wa kaffir awfi bil wa'di usykuran. Wa syu'batu salasun, cabang iman yang ke-30 itqur raqabatil mu'minati walau bi tab'iyatin li aslin au darin au sabin, memerdekakan budak yang beriman. Nah jadi budak tadi didapat dari perang tadi. Nah lalu budaknya ini beriman, nah dimerdekakan sampai jadi budaknya. Walau bitabaiyatin, walaupun mengikut bagi abahnya atau negerinya atau yang menangkapnya. Qala sallallahu alaihi wasallam man a'taqa raqabatan muslimatan salimatan a'taqallahu bikulli udwin minha udwan minhu minan nar hatta farjahu bi farjihi.
Ujar Nabi, barang siapa mau memerdekakan budak yang muslim yang selamat dari cacat budaknya, niscaya Allah Ta'ala merdekakan ia dengan setiap anggota daripada budak tadi akan anggota daripada dirinya, anggota badan daripada dirinya dari api neraka, sampai Allah Ta'ala merdekakan kemaluannya dengan sebab memerdekakan kemaluan budak tadi. Jadi bahas ringkasnya, barang siapa memerdekakan budak maka orang itu diselamatkan Tuhan daripada api neraka. Nah, ini ganalnya pahala memerdekakan budak nih. Maka ada lagi bang, wah ini budak, tapi budaknya nang Islam dan jangan ada cacat. Mun budaknya cacat, itunya mana aja memerdekakan. Rawahu Muslim. Wa syu'batul hadiyatu wassalasun, cabang iman yang ke-31, al kafaratu, kafarat. Wa hiya arba'atu khisal, ada 4. Kafaratu zihar, pertama kafarat zihar. Ini orang nih dua laki bini, lalu nalaki ini manyama akan bini nang kayak mamaknya, kayak mama kandungnya. Misalnya majar nalaki anu punggung ikam nih sama kayak punggung mamako, ujar nalaki nih. Nah niatnya manyama akan bini gitu, nah nang punggung bini tidak disamakan kayak punggung kuitan. Nah itu zihar. Itu zihar. Ada juga nang mirip lawan zihar tapi lain zihar. Mangiau bini ading misalnya, mangiau bini ading. Nah, atau mama mangiau bini, mama dari anak seorang tadi jadi dikiau mama, atau mangiau bini ading karena bini tatuha seorang, tatuha laki jadi mangiau bini ading. Itu ghairu mustahsan di kitab tuh, itu kurang bagus panggilan kayak itu. Kurang bagus, artinya kada dalam agama tuh kurang. Nah itu namanya bini tuh ading, karena gimana bini ading anu nyata Tuhan laki adingnya, jangan nyata Tuhan bini kakak nyawa bini. Nah atau nyawa bini tuh mama mah misalnya apa pah jangan bini. Nah, sudah Tuhan karena kait tuh nyawa. Nah itu ada dalam satu kitab, itu kurang bagus panggilan itu diganti aja ayang misalnya. Tapi kita kebiasaan tuh jaka umanya anu jaka itu pengrajin teh apa Tuhan sudah kada haram kada boleh aja, cuma ada sebagian ulama mengatakan kurang tepat gitu. Kau sayang aja kan, wah jangan bini lawas bener dah kawin kita hanya bagi kau sayang. Kada haram kada boleh aja, cuma artinya ada sebagian ulama nang kurang menyetujui jangan atau kata-kata namanya ading atau kakak nang itu. Wa kafaratu qatlin, kafarat pembunuhan. Wa kafaratu jima'in, nah wa kafaratu jima'in nahari Ramadan, kafarat jima di siang hari Ramadan amdan sengaja. Wa kafaratu yamin, kafarat sumpah. Jadi kafaratnya ada 4. Pertama kafarat zihar, yang kedua kafarat pembunuhan, yang ketiga kafarat jima di siang hari bulan Ramadan, yang keempat kafarat sumpah. Nah kafarat itu tebusan lah, apabila talanggar ditebus, ada penebusannya. Wa wajibu salasatil uwal i'taqu raqabatin mu'minatin salimatin an aibin yukhilu bil amal. Wajib dari 3 yang pertama kafarat zihar, kafarat pembunuhan, dan kafarat jima berhubungan badan, memerdekakan budak yang beriman, dan lagi budak ini selamat daripada cacat nang mencederakan dengan bekerja. Kada ada lagi pang budak. Jadi apabila orang nih naudzubillah min dzalik panglah terjadi zihar atau jima aja, misalnya contohnya mulai di siang Ramadan, mulai subuh azan, sebelum azan subuh sampai maghrib itu dilarang berhubungan badan suami istri. Ternyata terjadi gitu, napang malam 1 Ramadan benikahan apa tuh ya, pada anak marayun nanya
Nah marayonnya imbas subuh. Nah iya ini bayar memerdekakan budak, tapi budaknya ada dah ya Pak. Fa in ajaza an raqabah wajaba shamu syahraini mutatabi'aini. Apabila kadada budaknya kayak zaman kita nih, maka wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, sinang laki nang bini kada. Nah, kalau naudzubillah min dzalik, jadi berjauhan aja. Tunong ditakutan akan orang tua bulan Sa'ban ya nikah. 2 hari lagi Ramadan pernikahan. Nah, jangan tapi baparak-parak Pak. Pertama lawan api benyala kayaknya benyala. Nah tidak puasa 2 bulan berturut-turut nang itu hajiin pacaham bakas jima apalagi 2 bulan pulang. Dan wayang kata tatabu bil iftar walau bi uzrin ila nahwa haidin, dan terputus berturut-turut tadi sebab berbuka walau uzur sekalinya, misalnya di hari nang ke-59 garing nalake mahnya kumat lalu tapak saya pacah puasa nih. Nah ulang pulang mulai 1. Nah bahasa pulang mulai 1 lalu bilang urus karingnya gini laki ini. Jadi hati-hati benar. Malam aja boleh, malam ada bapak, malam bebas saja. Fa'in ajaza'an shaumi syahrin, lamunnya sudah dicoba puasa kadakawa mah kambuh soalnya puasa 2 bulan tadi. Wajib it'amu sittina miskinan, wajib memberi makan 60 orang miskin. Likulin minhum mudun, setiap per orang miskin dari 60 tadi per orangnya 1 mud. 1 mud itu hampir 1 liter, kurang sedikit lah dari 1 liter. Nah min ghalibi kuti baras. Nah jadi jurungi saban ikong orang miskin jurungi baras. Nah parak 1 liter, anggaplah 1 liter kan misalnya. Nah itu lamunnya kada kau puasa 2 bulan tadi, tapi dicoba dulu nang 2 bulan ini. Nah hati-hati beneran. Lamunnya kada ingatan lakas dilepas, jangan ditarusakan. Kalau kada ingatan misalnya. Illa fil qatli fala itama fi wa wajibul akhirah, wajib yang terakhir kalau sumpah. Nih ini orang bersumpah-sumpah nih lah. Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan saya tidak akan korupsi kalau sedikit. Mau misalnya tak ada hanya banyaknya korupsi ya, misalnya dikit kau ajak ada mendu 200.000 kau ajak ada korupsi 10 miliar. Nah ya nam panjang anak-anak angan panjang langsung ke dilir kita jar. Wa wajibul akhirah, wajib kafaratul yamin, ini kafarat sumpah. Jadi orang ada bersumpah-sumpah lah, sumpah jabatan, sumpah apakah lalu talanggar sumpah itu. Nah ini wajib bayar kafarat. Apa kafaratnya? It'amu asyarati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Likulin minhum mudun min galbil, 1 orangnya 1 mud. 1 mud tadi parak 1 liter. Ada takaran mud tuh ada kita kalau pesantren. Kalau kita 1 liter kurang 2 jari. Nah kita itu 1 mud. Jadi lah punya talanggar sumpah apakah. Nah kiau orang miskin basa 10 bariina 1 liter seorang dibulatakan 10 liter nukar beres. 1 liternya 15.000 tanggal 200 karena isoknya talanggar pulang. Nah bayar pulang kafarat sumpah. Au kiswatuhum, atau menukarakan pakaian, tukarakan baju salawar katapih kah 10 lambar jurungi geus orang miskin. Nah isok kana pahaji lah pulang dinya. Katujuh hajinya banyak tuh di jambatan situ. Nah bagi-bagi. Au tahrir raqabatin mu'minah, atau memerdekakan budak. Ajaza'an dalika, lamunnya kadakawa juga memberi memberi baras kadakawa, memberi pakaian kadakawa. Wajib saumu salasati ayam walau mutafarriqah, wajib puasa 3 hari walau puasanya kada bersambung. Karena hari ini puasa, esok pray, karena esoknya puasa pulang. Nah itu. Nah ini kita ada sumpah-sumpah nih perlu benar. Nyerancak talanggar, sekali talanggar sumpah, sekali karena denda kafarat teh. Nah, 2 kali, tak double tak 3 kali lipat. Nah itu.
Kemudian wa syu'batus saniyah wa salasun, cabang iman yang ke-32. Nah, situ dulu situ. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kita iman yang sempurna, istiqamah dalam ibadah, dimatikan dalam syahadat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal. A'udzu billahi min hammin wa nasta'iba ma'alina 'ala barakatihi anna. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil 'amr wa sihhatan wa jismin wa sa'atan wa rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahada 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min 'adzab wa nasiban min al-jannah wa rizqna an-nadhir ila wajhika al-karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli